Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Samahandra dari Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum itu, mari kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Samahandra dari Prodi Bisnis Digital kelas 3A dengan NIM 09105813210037 Universitas Muhammadiyah Sidenrin Rapang. Kali ini kita akan memasuki materi upaya pemberantasan korupsi. Realita di Indonesia. Ada perangkat hukum, ada peraturan perundang-undangan, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ada juga beberapa lembaga independen atau super body yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa kita sebut KPK yang dibentuk untuk memberantas korupsi. Di sekolah ada siswa mahasiswa, pendidikan agama Islam, dan pendidikan kewarganegaraan. Tetapi realitanya korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Apa yang salah? Konsep pemberantasan korupsi. Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Korupsi ibarat penyakit kanker ganas, sifatnya kronis dan juga akut. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Penting dipahami, dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi. A. Jalur penal. Kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application sifat represif, penumpasan atau penindasan atau pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya atau tindakan preventif dalam arti luas. Nawawi Arif 2008. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi melalui jalur non-penal. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat massa media atau influencing view of society on crime and punishment. Mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan, dan lain-lain. Sifat preventif atau pencegahan. Hukum pidana bukan panacea. Wall Middendorf, tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tindaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. Nawawi Arif 1998. Strategi atau upaya penanggulangan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Yang keenam, kerjasama internasional.